Shalom, boleh lambaikan tangannya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati di tempat ini, amin. Silahkan berdiri Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita awali dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertatah di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang telah menyertai, melindungi, dan selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami maupun aktivitas kami ya Tuhan. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat kudus-Mu ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, Ibu Novi Nenggolan ya Bapa. Biarlah Engkau Allah memberkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang ditabur oleh hamba-Mu ini Tuhan akan menghasilkan buah yang baik bagi kami ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, biarlah tanda-tanda ajaib, mujizat yang daripada-Mu Kau limpahkan atasnya ya Tuhan. Hikmah dan kebijaksanaan Kau limpahkan atasnya ya Bapa. Begitu juga Tuhan dengan keluarganya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Daniel Predno, Yosua Gente dan Yansen Lase. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, bila mana kami ada itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya Engkau Allah yang memberkati. Biarlah bangsa kami ini Tuhan semakin dipulihkan dan dibangkitkan perekonomiannya ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini menjadi dampak bagi seluruh dunia ya Bapa. Jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah setiap daerah-daerah yang saat ini terkena bencana alam, musibah kebanjiran, kebakaran, dan lain-lain, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati mereka Tuhan, pulihkan keadaan mereka dengan cepat ya Bapa. Bangkitkan perekonomian mereka ya Bapa. Biarlah setiap luka yang mereka alami, Engkau Allah yang mengobati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan Indonesia ya Bapa. Mulai dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta jajarannya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa, seluruhnya Engkau Allah yang memberkati. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ya Tuhan, GB Alam Hotel. Berkatilah gereja-Mu ini ya Bapa. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan untuk menuai banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Segala rencana-rencana kami ya Tuhan, untuk kami dapat beribadah dengan permanen Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memberkati setiap rencana yang kami akan kerjakan ya Bapa, untuk kedepannya ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, mulai dari awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati.
Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, memberkati dan melawat kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Sebab di bumi di surga tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Yesus yang kami sembah. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu di tempat ini ya Allah, Engkau hadir, pengurapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdian kami ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar Engkau, sungguh besar. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, sungguh Engkau sahabat kami ya Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Mari kita akui pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Akui Dia di tempat ini, Bapak Ibu. Mari akui apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Segala yang baik yang Tuhan telah kerjakan. Ya Tuhan. Engkau indah Tuhan. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbanan. Besar pengorbananmu bagiku. Ya sangat baik. Lalu dalam untuk dimengasihi. Tuhan Engkau baik. Sungguh besar. Bukankah Dia Allah yang sama, yang menolong kita dahulu, sekarang dan selama-lamanya? Indah yang kau pikirkan
sangat berharga Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Engkau besar Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ya Bapa, kami mau akui Tuhan, terlalu baik Engkau ya Allah. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah, berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang heran. Ajaiblah segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu sembah Dia di tempat ini. Dia ada di sini Bapak Ibu. Mari kita menyembah Allah yang hidup, Yesus. Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Ajaiblah segala yang Kau perbuat. Sungguh Tuhan, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau tolong hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Seperti ada Allah lain yang sehebat Yesus. Ajaib, kudus, kudus namamu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Dimuliakan untuk selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh
Shakana Maya Shikina Maya Shirara. Wala baba 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 Hoshena Hoshena Hoshena. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kami. Haleluya. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Tuhan yang membuka jalan bagi kami. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan ketika kehidupan kami seperti ditarik mundur, Tuhan sanggup menarik kami maju. Tuhan sanggup membawa kami lebih dari pemenang. Karena kami tahu bersama Yesus kami punya kekuatan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Bahkan ketika dunia menawarkan apapun, kami percaya di dalam Yesus kami memperoleh segalanya. Kami memperoleh kehidupan bersama Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bukan karena ketika doa kami dijawab atau tidak dijawab kami bersyukur kepada-Mu. Tapi kami harus perlu mensyukuri segala sesuatu dalam hidup ini. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami satu-satu. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Yesus. Pujilah Tuhan, hai segenap hatiku. Lihat Dia sangat baik, Dia sangat baik. Haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi bersama-Mu Tuhan. Kami mau menanggalkan segala masalah kami, pergumulan kami ya Bapa. Kami mau tetap satu tujuan, menyembah Yesus di tempat ini. Hosana, 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 Hosana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Kau sangat baik Tuhan. Kami mau akui Tuhan, Kau tolong kami banyak-banyak. Kau tolong kami banyak-banyak Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau Yesus. Penuhi kami di tempat ini. Urapi lebih lagi, baharui hati kami. Hosana, 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 Hosana. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Hanya bersyukur, itu kesukaan-Mu. Bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku ya Bapa, Engkau baik. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, Sungguh baik, baik bagiku. ya Bapa.
Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kami mau tetap setia. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Katakan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Oh, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Hosana, hosana. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang pelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lagi menyembah Engkau, bernyanyi di hadapan-Mu. Kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih, kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersama saya katakan, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang baru pertama sekali bergabung di tempat ini untuk beribadah bersama kami di GBI Alam Hotel? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada satu orang. Selamat datang Ibu, Anda adalah bagian dari keluarga kami. Kita berharap untuk minggu kedepannya kita boleh bergabung kembali bersama di tempat ini memuliakan nama Allah. Amin. Tuhan sangat menyukai yang namanya ucapan syukur. Karena ketika kita bersyukur, ada pengakuan dari hati kita, ada pengakuan dari mulut kita bahwasanya Tuhan itu baik. Kita mengakui segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik. Bukan karena kita mendapat banyak kita bersyukur. Bahkan ketika mendapat sedikit pun kita harus bersyukur. Bukan karena kita bersuka cita kita bersyukur. Bahkan dalam keadaan duka cita pun kita harusnya tetap bersyukur. Amin. Mau menyembah Tuhan lebih lagi? Mau bersorak-sorai di tempat ini lebih lagi? Katakan hu. Lagi hu. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin
akan kekuatan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Saya mau Bapak Ibu kita lebih bersuka cita lagi memuji Tuhan. Saya boleh minta tangannya seperti ini, seperti manortor ya. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Belum semua. Ya, seperti ini nanti kita nari seperti ini ya. Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, katakan kiri kanan, tetaplah bersyukur. Tuhan itu keren bro. Iya, sekali lagi, Tuhan itu keren bro, katakan sampingnya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap boleh memberi dengan sukacita dan damai sejahtera. Apa yang kami terima dalam hidup ini Tuhan, itu adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Maka untuk itu Tuhan kami bersyukur, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh kami pakai untuk pengembangan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau besar, sebab Kau layak terima pujian.
kami Tuhan. Terima pujian, pakaian, diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang kami boleh terima sampai hari ini. Kami tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, yang kami boleh lewati, itu semua hanya karena anugerah. Kami boleh melewati semuanya Tuhan, oleh karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Itu bukan berasal dari kuat dan gagah kami Bapa. Kami tahu itu satu-satunya hanya karena anugerah-Mu. Dan biar lewat segala sesuatu yang kami lewati dan kami jalani, biarlah Engkau menemukan pengucapan syukur dari setiap hidup kami. Tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan. Karena kami tidak mau menjadi orang yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hati kami jauh daripada-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, lewat setiap segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Katakan dengan apa ku balas kasih-Mu Tuhan. dengan apa ku membalas kasih Yang ku terima dari-Mu. yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku balas cinta-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi mari katakan dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setia bagi kami.
Bahkan saat kami tidak setia pun Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia. Karena Engkau sangat mengasihi kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Allah dan menerima Engkau dalam kehidupan kami. Dan pagi siang hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami mau rindu Tuhan, terus dibentuk dan terus diajar oleh firman-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang seperti yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Kau berkuasa penuh atas setiap kami di tempat ini. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami pagi siang hari, dan kami menolak setiap intimidasi, setiap apapun yang mencuri pikiran kami. Pagi hari, siang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami boleh terus terfokus kepada firman-Mu dan menjadi orang-orang yang melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat. Tidak ada satupun kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya kepadamu, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pagi siang hari ini. Shalom. Katakan kanan kirinya, coba tepuk pundaknya. Kamu luar biasa kalau sama Yesus. Haleluya. Saya percaya kita ini orang-orang biasa, orang-orang terbatas. Tapi saat kita memilih berjalan bersama dengan Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini kita biasa akali pun gitu ya. Tapi saat kita memilih dan memutuskan berjalan bersama dengan Yesus, seiring waktu dalam proses kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Oke, Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3 ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya baca sekali lagi bagi setiap kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Alkitab mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Atas segala sesuatu, bukan hanya beberapa sesuatu. Atas segala sesuatu, suka duka, sedih, senang, pahit, manis. Alkitab mengajarkan itu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dikatakan selanjutnya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Artinya kita mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu hanya bisa kita lakukan saat kita ada bersama dengan Yesus. Mari kita cek hari-hari ini apakah kita tidak mampu mengucap syukur. Pada saat kita tidak mampu mengucap syukur, tidak mengucapkan syukur atas segala sesuatu, senang, susah, pahit, manis, duka cita, sukacita, artinya kita sedang tidak ada di dalam Yesus itu. Sebenarnya Yesus ada di dalam diri kita. Tapi seringkali kita taruhkan Yesus di bawah, bukan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan Yesus mengendalikan seluruh kehidupan kita sehingga kita tidak mampu mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Hal ini tidak hanya ditemukan pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang percaya seringkali ya tidak mampu untuk mengucap syukur. Oleh karena apa? Karena kita masih ada di dalam daging, karena dosa akan terus menarik kita menjauh daripada Tuhan. Untuk kita tidak bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi pada saat kita berdoa dan mengizinkan Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka pahit, manis, susah, senang, sukacita, dukacita, rugi, untung, kita akan mampu berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya Kau izinkan terjadi, karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Ucapan-ucapan syukur seperti itu hanya keluar dari orang-orang yang ada di dalam Yesus. Di luar Yesus
tidak akan mampu. Berapa banyak orang bunuh diri hanya karena rugi. Banyak orang bunuh diri oleh karena kecewa. Banyak orang bunuh diri oleh karena ekspektasi yang tidak sesuai. Saat kita di luar Yesus, kita tidak akan bisa melihat hal-hal kebaikan dari pahitnya yang kita alami. Hanya di dalam Yesuslah kita akan bisa merasakan manisnya dari hal-hal pahit yang Tuhan izinkan kita lewati. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kirinya, izinkan Tuhan melawat kamu. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bahwa dalam pengucapan syukur itu ada beberapa poin yang mau kita belajar pagi hari ini. Kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita akan terus belajar Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah berhenti belajar selama kita hidup di dunia ini. Karena firman Tuhan selalu baru. Perkembangan zaman akan terus terjadi. Hal-hal yang baru akan terus terjadi di muka bumi. Tapi Alkitab katakan kasih Tuhan juga selalu baru untuk memberikan kita kekuatan menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Jadi saya mau bagikan pagi hari ini apa yang bisa kita pelajari dari ucapan syukur. Poin yang pertama, bahwa dalam kata bersyukur ini ada awalan ber. Kalau bahasa Indonesia bilang itu ber itu artinya ada aktivitas, bernyanyi, ya kan? Berarti dia sedang melakukan aktivitas menyanyi gitu, ya kan? Bertekun katanya. Jadi ada aktivitas, ada kata kerja di dalam. Jadi kalau dikatakan bersyukur, berarti bukan cuma mengucap syukur aja, syukur, terima kasih Tuhan, tapi tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Bersyukur artinya ada aktivitas di situ, ada kerja, ada yang kita lakukan gitu. Maksudnya gimana itu Bu ya kira-kira? Kalau saya ngajarin matematika sama murid biasa dikasih contoh. Saya kasih contoh ini. Kalau kita misalkan bekerja di satu perusahaan dengan salary 2 juta, ya, bersyukur bukan berarti sudah terima 2 juta bersyukur. Terima kasih Tuhan bersyukur tanpa melakukan apa yang harus bisa kita lakukan dan kerjakan. Bersyukur bukan berarti kita stuck di 2 juta. Ya. Bersyukur artinya kita juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita yang seharusnya kita lakukan. Maka pada saat kita bersyukur, melakukan apa yang menjadi bagian kita, mengupgrade apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu level yang lebih tinggi lagi. Jadi bersyukur bukan kalau hari ini kita terima 2 juta, maka 10 tahun ke depan kita terima 2 juta. Ya bersyukur aja, bukan. Saya percaya saat kita bersyukur dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan membawa kita satu level yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya berbicara salary, tidak hanya berbicara nilai uang Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan lebih tinggi dan nilainya daripada hal-hal yang dapat diukur secara uang. Ya. Saya percaya saat Tuhan mempercayakan kita sesuatu pekerjaan dengan mengucap syukur, maka Tuhan akan membawa kita satu kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Mari kita cek hari-hari ini apakah di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, apa kita mengucap syukur dengan yang stuck, atau kita mengucap syukur dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya percaya saat kita tetap mengucap syukur dan bekerja melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan itu akan membawa kita kepada satu perkara yang lebih lagi. Apakah itu pekerjaan, apakah itu pengenalan akan Tuhan, apakah itu hikmat, apakah itu keahlian. Jadi kita nggak stuck di situ. Karena kasih karunia Tuhan itu berbeda-beda. Kita nggak bisa mengukur orang dengan apa yang kita lihat secara jasmani. Sehingga kita nggak bisa cemburu dengan orang lain. Kita nggak perlu iri dengan orang lain. Karena masing-masing orang itu punya kasih karunia yang berbeda-beda. Sama kayak kita punya anak, ya. Kita nggak bisa kasih ukuran sepatu yang sama dengan anak-anak kita. Karena kakinya lebih besar, ada yang lebih kecil. Kita nggak bisa kasih baju yang sama dengan anak-anak kita. Apalagi anak saya yang cewek 2 ya, satu seleranya yang agak jangkis, satu seleranya agak feminim gitu ya. Ada satu yang kurang pendek, ada yang satu panjang, kurang panjang, ya beda-beda. Jadi gitu juga dengan kita, masing-masing Tuhan itu mengenal kita.
Dan masing-masing kasih karunia-Nya itu berbeda-beda. Kita tidak perlu cemburu sama orang lain. Tapi saat kita bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan kapasitas yang baru yang menurut porsinya kita untuk lebih lagi. Makanya katakan bersyukur bukan berarti kita makasih Tuhan syukur. Disyukuri aja, bukan seperti itu. Kita tak bersyukur, tapi kita akan terus mengupgrade, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga kita akan dibawa kepada satu tingkat, pada satu level pengenalan hikmat segala sesuatu yang baik yang berasal daripada surga itu yang akan diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi bersyukur itu bukan cuma ucapan gitu ya, bukan cuma kata-kata. Tapi harus ada tindakan, harus ada yang kita lakukan. Harus kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Ya, jadi maka saat kita melakukan itu, maka perkara-perkara yang tidak pernah kita lihat, yang tidak kita dengar, maka Tuhan izinkan untuk kita lihat, kita nikmati, kita jalani. Yang kedua, ya poin yang kedua yang mau kita belajar pagi hari ini bahwa kita hanya mampu mengucap syukur saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita buka dalam Lukas 10 ayat 21. Ya, dikatakan di situ, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Jadi ucapan syukur itu bisa keluar kalau di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Dunia tidak akan pernah mengajarkan kita untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang kita alami. Ya. Justru selalu ada kecewa di situ. Ada kecewa, ada putus asa, ada amarah pada saat hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pada saat kita mengalami masa-masa sulit, ya, dunia atau sekeliling kita seringkali untuk memancing kita, membawa kita kepada kekecewaan. Pada saat doa kita nggak dijawab, ya, kita bilang Tuhan itu nggak baik. Mana baik Tuhan itu? Semuanya gagal yang kukerjakan. Tidak ada yang berhasil. Dia lupa kalau pemeliharaan Tuhan terus ada sampai hari ini. Mana mungkin Tuhan itu baik? Gitu ya. Padahal Alkitab sudah katakan dia lebih percaya pada apa yang dipikirkannya. Padahal pikiran kita secara manusia ini cenderung akan dosa. Cenderung selalu berlawanan dengan firman Tuhan. Kita akan semakin berpikir, kita akan semakin dibaharui pikiran kita kalau setiap hari kita baharui kehidupan kita dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Jadi seringkali pikiran kita itu salah, tidak sesuai dengan firman, kita menyangkal kebaikan Tuhan karena setiap hari kita tidak mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan itu. Kalau seandainya kita mengisi kehidupan kita seperti makan 3 kali sehari ya, kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, bahkan mungkin ada cemilan, ada segala macam gitu dalam satu hari. Seandainya kita terus mengisi kehidupan kita ya, pagi baca Alkitab, berdoa, siang baca Alkitab, berdoa, baca firman, dengar khotbah, dengar lagu, sepanjang kehidupan kita. Saya yakin mulut kita ini akan senantiasa yang keluar itu bukan sungut-sungut. Yang keluar itu firman. Yang keluar itu ucapan syukur. Sehingga kita tidak akan lagi berpikir Tuhan itu enggak baik. Maka hari-hari mari kita memperhatikan bahwa ucapan syukur itu hanya bisa dilakukan, bisa diucapkan. Ada satu buah yang keluar pada saat Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Kita buka dulu dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, dikatakan di sini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, dikatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, bayangin segala sesuatu. Apa enggak kita mengerti hari ini? Mungkin kita usaha gagal, ya. Mungkin kita kerja gagal, rumah tangga gagal,
anak-anak mungkin kacau balau. Tapi Roh Kudus bilang di sini bahwa Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita nggak gampang juga kecewa. Pada saat orang lain tidak bisa menolong kita. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa jangan berharap pada manusia. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita tidak akan dendam atau membenci orang lain. Karena Roh Kudus akan mengingatkan, ampunilah sesamamu manusia seperti aku mengampuni kamu, kata firman Tuhan. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita tidak akan hitung-hitungan dalam memberi orang lain. Karena Alkitab katakan kita akan diingatkan, berilah maka kamu akan diberi. Maka Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita. Jadi saya mau sampaikan bahwa ucapan syukur bisa dilakukan kalau Roh Kudus itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Mari kita cek hari-hari ini. Oleh karena masalah makanan dan minuman juga seringkali terjadi keributan Bapak Ibu. Oleh karena orang yang tidak lagi bisa makan, kalau saya ingat gitu ya, waktu di tahun 98, terjadi kericuan, perampokan di mana-mana gitu. Oleh karena orang hampir-hampir tidak bisa lagi makan. Seringkali karena kita mungkin khawatir dengan apa yang mau kita makan, dengan keinginan kita menyangkal Tuhan, menyangkal apa yang sudah Tuhan lakukan itu. Padahal dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, coba Roma 14 ayat 17 dikatakan di situ, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi artinya kerajaan surga itu sudah menggaransi makanan dan minuman itu bukan bagian kerajaan surga. Artinya ada yang lebih tinggi dari situ. Tapi seringkali karena makanan dan minuman kita khawatir tentang kebaikan Tuhan. Padahal dikatakan di situ, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan surga hanya berbicara soal kebenaran. Hal-hal kebenaran yang dibicarakan oleh kerajaan surga. Damai sejahtera. Karena semua ini tidak bisa diberikan oleh dunia gitu. Dunia tidak bisa memberikan damai pada saat-saat sulit. Dia akan memberikan kekhawatiran, ketakutan pada saat saldo menjadi saldo minimum. Ya, itu dunia yang tawarkan Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus bisa memberikan sukacita sekalipun saldonya saldo minimum. Kalau di BCA sampai habis gitu ya. Nggak bisa diambil lagi. Itu cuman pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa tertawa pada saat mungkin ada yang harus diselesaikan di depan. Dunia tidak akan bisa memberikan itu. Dunia hanya bisa memberikan kekecewaan, ketakutan. Kalau kau nggak kerjakan ini maka akan begini. Kalau kau nggak tidak akan kerjakan begini. Itu yang dunia tawarkan gitu. Jadi mau saya sharingkan, bagikan setiap kita, apa yang diberikan surga itu tidak selevel dengan apa yang dunia berikan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tapi surga menjanjikan pada saat kita melewati tabur tuai, maka kita akan menuai dari apa yang tidak kita kerjakan. Bayangin Bapak Ibu. Bahkan yang kita tidak tabur pun kita akan tuai. Itu adalah hukum kasih karunia. Pada saat kita setia dengan tabur dan menuai. Ada satu level yang lebih tinggi lagi yang surga sediakan bagi kita. Jadi hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sikap hidupnya itu ada di atas rata-rata. Di atas rata-rata maksudnya ya lebih daripada umumnya. Dalam keadaan secara jasmani mungkin berkekurangan gitu ya. Tapi ada sukacita gitu. Mungkin uangnya pas-pasan, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya mungkin dia dalam keadaan lemah, tapi ada sukacita. Ada penghiburan, ada firman yang keluar. Sekalipun Tuhan engkau baik, sekalipun mungkin yang dilihat di depan mata itu ya masih secara jasmani sedih gitu. Tapi kita mampu berkata, Tuhan engkau baik, engkau sukacitaku, engkau kekuatanku, engkau penghiburanku, engkau sanggup memulihkan aku.
Satu perkataan yang terus keluar pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan amarah, bukan emosi. Biasanya orang kalau uang sakunya agak tipis, bawanya sensitif, ya kan? Agak gampang tersinggung gitu, agak gampang emosi gitu ya. Lagi bokeh ini kata-katanya kan. Jadi, tapi mari kita belajar untuk mengendalikan, izinkan Roh Kudus mengendalikan seluruh kehidupan kita. Saya tahu itu tak gampang, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Semuanya itu butuh proses, ada proses dalam kehidupan kita. Tapi kalau setiap hari bertahun-tahun kita proses ya kan, tahun ke tahun proses. Ya kita perlu cek juga, udah berapa lama kita ikut Tuhan. Berapa lama kita melayani Tuhan, berapa lama kita jadi orang Kristen. Kalau setiap masa-masa sulit kita emosi, kita proses. Proses manusia gak sempurna, proses. Ya kita perlu cek juga. Sama tuh kalau kita punya anak, ya. Udah umur 2 tahun dia masih minta dimandikan, sampai besar dimandikan. Proses, gak mungkin ya. Terus kalau misalkan anak kita umur sekian tahun tuh makannya bubur, sampai tua dia makannya bubur terus, kan kita bingung. Kalau kita gak bertumbuh anak kita, jadi sama juga kayak kerohanian kita harus kita cek. Berapa lama kita jadi orang Kristen, berapa lama kita melayani Tuhan dengan umur seperti itu, kira-kira secara kita 17 tahun misalnya kita mengenal Tuhan, menerima Yesus. Coba kita cek dalam usia kita yang 17 tahun secara rohani itu, apa yang sudah kita kenali Tuhan itu gitu. Masihkah kita gampang emosi gitu, gampang marah pada saat situasi-situasi sulit itu? Tuhan izinkan terjadi. Karena kualitas kita itu sebenarnya dilihat pada situasi-situasi sulit. Semua orang bisa gampang tersenyum kalau uangnya banyak gitu ya. Kalau hatinya lagi baik itu semua orang bisa. Tapi pada saat duitnya nggak ada, harapannya tidak tercapai, masih bisa tersenyum, masih bisa melayani, masih bisa memberkati orang lain walaupun nggak banyak. Itu cuman pekerjaan Roh Kudus. Saya berdoa jemaat dan pengerja GBI Alam Hotel memiliki standar di atas rata-rata. Amin. Standar di atas rata-rata orang Kristen pada umumnya. Karena kita nggak mungkin dipercayakan pengenalan yang lebih besar kalau pengenalan kita tentang Tuhan hanya sebatas masalah makanan dan minuman. Hanya masalah kebutuhan sehari-hari. Alkitab sudah katakan itu sudah dijamin, itu sudah digaransi. Perkara ke surga lebih tinggi dari itu. Dan saya rindu bagi setiap kita gitu ya, bahwa itu terus menjadi gaya hidup kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan, dibaharui terus oleh Roh Kudus, sehingga pengucapan syukur kita juga semakin baik di hadapan Tuhan. Tidak hanya mampu mengucap syukur di masa-masa senang ya. Kalau worship leadernya tadi mau dapat banyak, mau dapat sedikit, ya, apapun keadaan tetap bisa menaikkan ucapan syukur, tetap melayani, tetap beribadah, tetap datang kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen kalau udah nggak pas di hatinya, kalau udah kecewa, udah nggak ibadah lagi, udah nggak berdoa lagi, udah sia-sia yang kukerjakan. Padahal Alkitab katakan tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan senantiasa bisa berharap, Bapak Ibu. Karena orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan percaya firman Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Secara dunia, secara kekuatan mungkin gak mungkin lagi ini terjadi. Secara dunia kita kan gak mungkin lagi sembuh. Secara dunia kita tidak mungkin lagi terjadi mujizat. Tapi Alkitab berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apa yang kita doakan hari-hari ini? Apa yang kita harapkan hari-hari ini? Mungkin secara kekuatan kita gak mungkin. Tapi kita akan mampu berharap pada saat situasi-situasi yang mungkin tidak ada harapan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena sekeliling kita dunia ini akan selalu pesimis, dia akan selalu hitung-hitungan dengan logika.
3 kali 3, 6. Ya, 6 ya? Oh, pantas. Masih waras ya. Saya bilang 3 kali 3, 6. Oh, masih waras enggak? Masih fokus enggak? 3 kali 3 berapa ya? 9, masih fokus berarti ya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, dunia akan selalu mengajarkan kita dengan logika. Berharap pada logika. Tapi Alkitab dan Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena Alkitab menuliskan tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya tergantung kita. Semuanya tergantung iman kita. Semuanya tergantung apa sebesar mana pengharapan yang kita taruhkan kepada Tuhan itu. Jadi tidak tergantung Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kuncinya. Tinggal kita mau pegang kuncinya atau tidak. Amin. Ya, kalau kita berdoa, kita akan pindah dari tempat ini Bapak Ibu beberapa minggu ke depan. Banyak yang harus kita benahi. Kalau perkiraannya jauh dari ekspektasi yang dihitung oleh karena perubahan-perubahan harga yang terjadi. Tapi kita selalu percaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Pengerja dan jemaat harus memiliki kapasitas rohani yang lebih besar. Saya berdoa untuk setiap kita supaya pengerja dan jemaat memiliki kapasitas rohani yang diperbesar hari-hari ini. Karena untuk masuk ke penuaian yang lebih besar, kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan berikan, tidak bisa kita menggunakan kapasitas yang lama. Pengenalan dan kepercayaan kepada Tuhan harus terus bertambah. Iman harus terus bertambah. Supaya perkara-perkara yang mustahil itu bisa dipercayakan bagi kita. Kita butuh kapasitas rohani yang lebih besar untuk harta-harta rohani yang besar yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kita nggak mungkin masukkan ke lemari, ke dalam goni. Kita butuh gedung yang besar untuk masukkan lemari. Jadi kalau kita mau dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar, maka kapasitas rohani kita juga harus diperbesar. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara kekristenan yang lama untuk menerima berkat-berkat rohani yang besar itu. Amin. Dan yang poin yang terakhir yang kita mau pelajari bahwa sikap hati yang bersyukur itu hanya ada pada orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya. Coba kita buka dalam 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan bagi kita. Dikatakan di situ judulnya ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Saya ulangi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ini tulisan Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi kemampuan bersyukur itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam Yesus. Karena kekuatan bersyukur itu diberikan oleh Yesus itu sendiri. Daging kita tidak akan mampu bersyukur saat kita dikecewakan. Daging kita tidak akan bisa bersyukur saat kita apa yang mau kita beli tidak bisa kita beli. Apa yang mau kita rindukan, mungkin liburan kita mau kemana tapi kita nggak bisa pergi liburan oleh karena dana yang terbatas. Kekuatan untuk senantiasa bersyukur hanya bisa diberikan, hanya kita dapatkan saat kita ada di dalam Yesus. Karena kekuatan itu sesungguhnya berasal daripada Yesus itu sendiri. Daging kita ini akan selalu cenderung akan dosa. Dia akan cenderung untuk melawan Tuhan. Dia cenderung akan terus mengikuti dunia ini. Oleh karena ini kita butuh Yesus dalam kehidupan kita, yang akan terus menarik kita kepada kebenaran itu, menarik kita kepada Yesus, sehingga dalam situasi apapun kita mampu mengucap syukur. Coba kita mari periksa hari-hari ini, apakah dalam kehidupan kita itu
lebih banyak mengeluh? Masihkah kita percaya kepada kedaulatan Tuhan itu? Masihkah kita percaya kepada perkara-perkara rohani itu? Apakah kita masih lebih banyak marah, emosi di masa-masa sulit, atau kita lebih banyak berdiam diri bersama dengan Tuhan? Apakah manusia jasmani kita masih lebih banyak berkuasa daripada manusia rohani kita? Ini yang saya bilang, saya rindu setiap kita jemaat dan pengerja GBI Alam Hotel mampu memiliki standar Kristen yang tidak biasa. Bersukacita, bersyukur di masa-masa sulit itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki standar rohani di atas rata-rata. Kalau sering kali kita kata namanya masih manusia, tapi perkataan namanya masih manusia ini seringkali melemahkan firman. Karena firman Tuhan berkata di dalam kita ada kuasa Roh Kudus. Manusia terbatas, manusia lemah. Tapi kita jangan lupa Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dia berikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, memampukan kita untuk bersyukur untuk semua yang kita lewati dalam masa-masa sulit. Jadi seringkali iblis melemahkan firman dengan perkataan kita masih manusia. Dia lupakan pengorbanan Yesus. Ada Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong bagi kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kita nggak pernah sendiri, jangan pernah berjuang sendiri. Kalau kita berjuang sendiri, kita akan tidak pernah bisa. Kita akan selalu gagal. Karena iblis akan ngingetin kita, kau manusia. Kau manusia. Dia nggak ingatkan bahwa Yesus sudah mati. Kemarin saya di sekolah ada masalah terjadi, seorang guru dengan ponakannya. Saya bilang, ibu jangan lawanin dia. Kalau ibu lawanin dia artinya ibu sekelas sama dia. Jadi punya ponakan yang sedikit, kata orang Batak kata jabir gitu ya. Jadi jangan layani orang jabir. Jangan layani orang parbada. Kalau kita layani artinya kita selepel sama dia gitu. Abaikan saja saya bilang. Biarkan saja gitu. Kalau dia japri terus memaki terus bila perlu blokir saja kalau ada terganggu. Kalau enggak usah baca. Scroll saja. Biarkan begitu. Jangan layani saya bilang. Terus dia bilang, namanya masih manusia. Emosi biasa kan. Saya bilang, Yesus sudah mati. Ada Roh Kudus. Kalau dagingnya nggak mungkin. Bagaimana mungkin kita bisa berdiam pada saat orang memaki kita? Nggak mungkin ya. Secara daging nggak mungkin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Kita memang masih manusia. Tapi Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita untuk menolong kita dalam situasi yang terbatas itu. Amin. Ya, jadi mari kita belajar hari-hari ini bahwa kita jangan sampai di kategori dalam Matius 15 ayat 8 katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Kita mengakui Tuhan tapi kita tidak mengizinkan kendali Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengakui kedaulatan tapi kita yang ngatur Tuhan, Tuhan aku mau ini, 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 aku mau ini. Padahal kita bilang Tuhan berdaulat, Tuhan kau yang ngatur semuanya, kau yang berkuasa. Tapi pada waktu kita doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, kita marah, cemananya Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan berkuasa. Kita memuliakan Tuhan, mengakui Tuhan, tapi pada prakteknya kita nggak mengakui Tuhan itu dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita terus belajar. Sebagai pemimpin, saya juga terus belajar. Sampai akhir hidup kita akan terus belajar. Karena hikmat Tuhan itu terlalu tinggi Bapak Ibu. Tidak akan pernah bisa diselami oleh hikmat manusia. Mari kita terus belajar. Dan kita tidak stuck pengenalan kita dari tahun ke tahun tentang Tuhan. Kita tidak kecewa untuk hal-hal yang sama. Kita terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara rohani yang lebih besar. Amin. Ya, jadi tadi yang pertama bahwa bersyukur, saya ingatkan kembali bahwa bersyukur itu artinya bukan cuma ucapan, ada tindakan.
Ada yang kita lakukan menjadi bagian kita. Sehingga Tuhan akan membawa kita ke tingkat yang lebih dari apa yang sudah ada. Apakah itu hikmat, apakah itu pengenalan, apakah itu pekerjaan, apakah itu otoritas, pasti Tuhan tambahkan. Pada saat kita bersyukur dan terus membenahi diri kita, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, bahwa bersyukur itu pekerjaan Roh Kudus. Mari kita terus minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya kita mampu bersyukur dalam situasi-situasi sulit. Roh Kudus akan mengajarkan kita apa yang harus kita responi, apa yang harus kita tindakan untuk situasi-situasi yang terjadi di luar daripada dugaan kita, di luar daripada ekspektasi kita. Yang ketiga, bahwa sikap bersyukur itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam Yesus. Mari kita cek di mana Yesus kita letakkan. Apakah itu di bawah? Apakah itu menguasai seluruh kehidupan kita? Apakah itu mengendalikan seluruh kehidupan kita? Jika Yesus memberikan kekuatan untuk kita bersyukur sekalipun hal-hal yang kita harapkan dan kita rindukan itu belum terjadi. Sebagai penutup, mari kita buka dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 17. Dikatakan di situ, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Judulnya di sini manusia baru, Bapak Ibu. Jadi manusia baru itu adalah manusia yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Mari kita cek, apakah kita hidup sama seperti orang-orang yang gak beribadah itu? Apakah kita masih sama sikapnya, karakternya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu? Saya lupa ayatnya kemarin. Kita harus perhatikan kehidupan kita. Kita jangan berpikir kalau kita sudah masuk gereja, kita beribadah, kita masuk surga. Alkitab katakan kalau kita tidak berbuah, kita ditebang dan kita dibuang ke dalam api. Mari kekristenan kita juga terus berbuah. Jangan hidup lagi sama. Kalau orang gampang sakit hati, kita nggak boleh gampang sakit hati. Kalau orang lain gampang kecewa, kita nggak boleh gampang kecewa. Kita harus bisa melihat kebaikan Tuhan dari segala sesuatu yang kita alamin itu. Kalau itu kesalahan kita, oleh karena kegagalan kita, oleh karena keteledoran kita, oleh karena pengelolaan kita yang gak baik, minta ampun sama Tuhan dan lakukan. Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Dan kalaupun itu bukan kesalahan kita, doakan. Pasti Tuhan memberikan kebaikan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan dari di situ. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Dan Tuhan menemukan buah-buah kebenaran itu. Jangan sampai kita tidak berbuah, bertahun-tahun mengenal Tuhan, bertahun-tahun Kristen, tapi Tuhan tidak menemukan buah, kita akan dibuang ke dalam api neraka. Sia-sia kita beribadah, tapi Tuhan tidak menemukan buah-buah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berbuah dalam hal murah hati, Tuhan izinkan potong beberapa bagian dari kehidupan kita, supaya Tuhan ingin rindu melihat kita dari buah yang lebih banyak. Kalau kita yang dulunya murah hati, saya percaya mungkin sukacitanya kurang. Tuhan akan potong bagian-bagian tertentu. Jadi izinkan Tuhan memproses kita supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Jangan sampai Tuhan tidak menemukan buah dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Usia yang tua tidak lagi menjadi jaminan hari-hari ini. Banyak orang yang mati muda. Dan itu tidak menjadi masalah, mau muda, mau tua, mau sakit, mau sehat. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita dan Tuhan menemukan buah dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Dan Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mari kita terus berubah. Berubah menjadi lebih baik. Berubah dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam kelakuan kita, dalam cara berpikir kita, dalam respon-respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi. Amin. Saya percaya ini doa kita bersama-sama supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mampu bersyukur dalam segala situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
baik bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami lewati dan kami hadapi. Engkau terus menemukan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, lebih lagi angkat hatimu katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, ku selalu bersyukur Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan dengan imanmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajarlah kami kiranya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Apapun yang boleh kami lalui dalam hidup ini, baik suka, baik duka Tuhan, apapun itu Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Sebab bersyukur Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau sangat baik dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersyukur dalam melalui hari-hari kami Bapa. Terima kasih ya Allah buat kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya pengurapan yang dari surga memberkati hamba-Mu ini kemanapun dia pergi. Kiranya Tuhan yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Diberkati keluarganya, diberkati anak-anaknya, diberkati suaminya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu boleh beruntung dan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau tetap memuji Engkau dalam segala keadaan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang kedua. Sambil memberikan persembahan yang kedua, kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue and generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah.
Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami agung di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih puji syukur kami kepadamu Bapa, atas kasih setiamu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap waktu Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, kami ada semuanya karena Engkau Yesus yang menyertai, melindungi kami, menjaga kami, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih puji syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami. Kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan kami, usaha kami, kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Kami merasakan itu Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan dan kami percaya Tuhan. Berkat yang Kau berikan itu Tuhan dapat kami persembahkan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan berkat yang daripada-Mu Tuhan. 100 kali lipat berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu GBI Alam Motel Tuhan. Untuk minggu ke depan Tuhan. Dari hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami kepada-Mu Bapa di surga. Pimpinlah kami Tuhan Yesus dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Berikan kami hikmat-hikmat ya Tuhan. Awal hikmat adalah takut akan Kau ada di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami ya Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan Sabat-Mu, di hari kudus-Mu Tuhan, kami telah memuji-muji menyembah-Mu Tuhan. Mendengarkan sabda-Mu tentang firman-Mu Tuhan. Tentang bersyukur setiap waktu, kapanpun, apapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, berkat syukur itu yang membawa kami damai sejahtera sukacita ya Allah Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Dengan hikmat marifat dari surga Tuhan. Dengan pengertian-pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Berkati suaminya, Gembala sidang kami Bapak Pendeta Budak Poltasian yang sedang melayani-Mu Tuhan. Berkati hikmat marifat dari surga. Roh Kudus juga memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkati keluarga ketiga putra putrinya. Berkati keluarga besarnya lah Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu pada hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Berkati Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem, salam Yerusalem. Berkatilah bangsa yang Kau pilih ini Tuhan. Berkati bangsa yang Kau pilih Tuhan. Berkati kota kudus-Mu Yerusalem. Mengalir berkat kota kudus-Mu kepada kami semua Tuhan. Benteng dan purinya Kau berkati Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita harapkan hati kita, pikiran kita, tangan kita ke atas kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita pada hari ini. Serta persekutuan yang manis oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang menyertai kita mulai hari ini. Maranatha sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Samakan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.